Bagaimana dengan sesuatu yang memang ya tidak terlihat, tapi kita yakin keberadaannya. Contohnya pulsa. Ya kita yakin kalau punya pulsa 100.000 setelah membeli pulsa 100.000 dan ada notifikasi sudah masuk 100.000. Berapa pulsa kamu? 100.000. Kayak apa pulsa 100.000 kita tidak tahu. Jadi perkara gaib. Di mana pemilik dan pembuat pulsa itu sendiri punya pengetahuan tentang bagaimana membagi-bagi pulsa dan bagaimana pulsa itu bisa dijual dan lain sebagainya, yang semuanya di luar pengetahuan kita. Allah Subhanahu wa taala membuat alam semesta ini bertingkat-tingkat kegaibannya, termasuk kegaiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki, tidak dipunyai dan tidak pernah terfikir di benak para nabi yang lain. Itulah ilmu yang dikenal dengan ilmu hakikat al-Ahmadiyah. Keberadaan nabi dalam hakikat di mana dulu Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam semesta ini meletakkan pribadi agung Rasulullah ada di dalam hakikat al-Ahmadiyah. Disitulah Nabi bertasbih dengan tasbih yang nilainya mencakup tasbih seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir, batin dan batinul batin, yang gaib dan super gaib. Falam yattali'u ahadun ala ma fiha minal ma'arif wal ulum wal asrar wal fuyudat wat tajalliyat wal minahi wal mawahibi wal ahwal aliyati wal ahlaqi zakiyati. Jadi pengetahuan Nabi dalam hakikat al-Ahmadiyah ini tak seorang pun ya mendapatkan. Walam yattali'u ahadun ala ma fiha. Tak seorang pun ada yang tahu tentang apa yang ada di dalam alam hakikat tersebut. Minal ma'arifi, dari pengenalan-pengenalan dari ma'rifah, wal ulum dan ilmu, wal asrar dan rahasia-rahasia, wal fuyudat dan limpahan rahmat, wat tajalliyat dan ketajaman mata batin, wal minahi dan juga karunia dari Allah, wal mawahib juga karunia, wal ahwal termasuk juga ahwal al-aliyah yang kelas tinggi. Ya tingkah laku zahir batin kelas tinggi, wal ahlak zakiyati termasuk juga ahlak yang ya ahlak suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famadza minha ahad, tak seorang pun ya dzaqah mencicipi ya ilmu tersebut. Fala jami'ur rusul wan nabiyyin. Jadi para nabi dan rasul tidak ada yang tahu dengan hakikatnya ini. Ihtassu biha sallallahu alaihi wasallam wa da'u bimaqamiha. Jadi ilmu ini hanya untuk nabi, khusus super khusus karena makomnya nabi atau pangkatnya nabi yang sangat tinggi di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu madarikin nabiyyin wal mursalin wa jamil malaikati wal muqarrabin wa jamil aqtab was siddiqin wa jamil auliya wal arifin kullu ma adrakuhu ala jumalihi wa tafsilihi innama huwa min faidil haqiqatil muhammadiyah. Adapun jadi capaian-capaian yang bisa didapat oleh para nabi dan para rasul, termasuk juga capaian ilmu yang didapat oleh para malaikat, wal muqarrabin dan malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala secara khusus dalam tanda kutip. Ya, karena ini perlu penjelasan yang sangat-sangat sensitif. Ya, jadi jangan ngebayangin dekat dengan Allah itu berjajar dengan Allah, jangan.
Ini hati-hati kalau sudah masuk ke area ini. Wajimil aktab dan para wali kutub, wasiddiqin, para siddiqin. Wajimil aulia wal arifin dan para wali dan ahlul ma'rifah. Kullu ma adrakuhu min jumalihi wa tafsilihi. Ya, semua yang mereka capai baik dalam jumlah, dalam keseluruhan ataupun detailnya, innama huwa min faidi hakikatil Muhammadiyah. Itu adalah pencapaian-pencapaian yang kelasnya baru nyampe ke dalam hakikat Muhammadiyah. Jadi itu pencapaian yang sampai hanya maksimal di alam hakikat Muhammadiyah, bukan hakikat Ahmadiyah. Adapun hakikat Ahmadiyah, tak seorang pun dari para nabi, para malaikat yang mencapai hakikat Ahmadiyah. Yang didapat oleh para nabi, para malaikat itu yang mereka dapatkan di alam hakikat Muhammadiyah. Orang yang ngerti dengan kondisi ini, ketika membaca hadis tentang Isra Mi'raj contohnya, di mana Rasulullah tanya ke malaikat Jibril yang menjawab. Kemudian Rasulullah dapat wahyu diantar oleh malaikat Jibril. Jadi itu sebenarnya adalah caranya Allah mentarbiyah kita umat Islam, bahwa pengetahuan yang didapat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk sampai kepada umatnya harus niru pencapaian-pencapaian yang dilakukan dalam ahwalnya Nabi bergaul dengan malaikat Jibril dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Nabi sudah dapat dari sebelumnya di alam hakikat ketika malaikat Jibril belum ada. Dan dengan hakikat Ahmadiyah ini, jangankan ilmunya, jadi dari triliunan para malaikat yang Allah ciptakan di hakikat tersebut, malaikat Jibril tidak masuk. Bahkan makanya malaikat Jibril baru sampai ke langit ke-7. Di alam Jabarut dan alam Lahud, malaikat Jibril tidak bisa mengikuti perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah yang maju sendiri tanpa malaikat Jibril. Cuma agar supaya kita ini mudah memahami tentang fenomena-fenomena zahir, ada percakapan. Maka ada ketika perjalanan Isra, Nabi mendengar bau harum. Tanya ke malaikat Jibril, harumnya apa malaikat Jibril? Oh, ini kuburan Masitoh, pembantunya Fir'aun, yang digoreng hidup-hidup sekeluarga karena dia menolak iman kepada Fir'aun. Dan Allah menggantinya dengan pahala yang sangat besar, dan kita mencium aroma kuburannya sewangi ini. Jadi sekali lagi, itu bukan Nabi tidak tahu. Nabi sudah tahu, akan tetapi agar umatnya mudah memahami, maka ada dialog. Seakan-akan Nabi tidak tahu, yang tahu malaikat Jibril. Ya, jadi itu dialog sandiwara. Nabi sudah tahu, bahkan jauh lebih tahu dari malaikat Jibril. Jadi yang diketahui oleh para malaikat, hatta malaikat yang dekat dengan Allah, malaikat al-muqarrabin, itu yang ada di hakikat Muhammadiyah, bukan yang ada di hakikat Ahmadiyah. Wa mal haqiqatul Ahmadiyah fala madma li ahdin binaili ma fiha. Ya, kenapa dalam hakikat Ahmadiyah? Jadi hakikat Ahmadiyah itu tak seorang pun yang mencapainya. Falhasilu annahu lahu sallallahu alaihi wasallam maqamaini. Ya, intinya Rasulullah itu mempunyai dua maqam, yaitu maqam hakikatil Ahmadiyyati wa huwal a'la. Yang pertama maqam hakikat al-Ahmadiyah, ini hakikat yang lebih tinggi, yang hanya dipunyai Rasulullah dan yang tahu hanya Rasulullah. Wa maqam haqiqatil Muhammadiyah wa huwa adna. Dan Rasulullah juga berada di alam al-hakikat
dalam hakikat al-Muhammadiyah ini kedudukannya lebih rendah dari yang hakikat al-Ahmadiyah. Di mana dalam hakikat Muhammadiyah ini Rasulullah berfungsi sebagai al-khatmul anbiya wal mursalin. Para nabi dan para rasul mengambil ilmu ma'rifah dan macam-macamnya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.